Dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali diterjunkan ke lapangan untuk mengecek persiapan tentang penghargaan Kerti Buwana Sadi Nugraha kepada salah seorang tokoh besar yang mengembangkan kesenian Bali di tahun 1930-an. Mungkin beliau sudah di Bali 1927 sampai 40-an sesungguhnya, yang bernama Walter Spies. Nah, penghargaan ini sesungguhnya dimulai oleh Bapak PJ Gubernur pada tahun yang lalu, berkunjung ke Ubud. Pada waktu itu ada kunjungannya ke Museum Seni Lukis di Ubud. Jadi pada waktu itu tokoh-tokoh seperti Agung Rai Harma, Cokorle Gede Putra, Cokorle Wakil Gubernur Coacel dan keluarganya, termasuk Titi yang ikut di sana, tentu saja mendampingi Bapak Kepala Dinas Kebudayaan. Jadi pada waktu itu Bapak PJ bertanya kepada kita semuanya, siapa tokoh-tokoh luar negeri yang ikut menghidupkan, membantu mengembangkan kesenian Bali. Karena pada waktu kita berada di Ubud, kita sebut saja namanya Walter Spies, karena Walter Spies memang banyak perannya di dalam membina dan mengembangkan kesenian Bali. Kita selalu mendengar kalau berbicara masalah kecak, Walter Spies ini selalu orangnya yang tampil, yang mengagungkan, yang mementaskan kecak untuk kepentingan wisatawan. Jadi Walter Spies itu perannya besar ketika beliau membuat sebuah film. Filmnya bersama Insel Derdamonen. Film itu adalah film Bali Pulau Handu yang dibuatnya bersama Van Vlessen namanya di tahun 1931. Baru kemudian 1933 film itu diluncurkan. Dalam film itulah sesungguhnya peran kecak dan sangyan dipisahkan. Jadi Walter Spies ini pun sudah tahu sesungguhnya ketika tahun 1925 pertama berkunjung ke Ubud, ke Puri Ubud itu disuguhkan tarian sangyan yang diiringi oleh kecak. Kemudian juga melihatnya di Budulu dan beberapa tempat lain. Karena ketika membuat film itulah beliau memisahkan itu. Jadi memisahkan yang sakral dengan yang profan atau yang sekunder. Ini ide yang sangat brilian. Tidak mau mendesakralisasikan tari sangyan dan kecak pada waktu itu. Sejak itu baru kecak berkembang menjadi seni pertunjukan untuk wisatawan. Dan pada waktu itu pun beliau dibantu oleh seorang koreografer dari Amerika, dari Hollywood, bernama Catherine Merson untuk membuat koreografi kecak ditarikan di dalam film seperti tersebut. Nah, selain daripada itu, Walter Spies ini juga kan seorang pelukis yang banyak sekali memberikan masukan kepada pelukis-pelukis tradisional yang berada di Ubud, itu terutama memperkenalkan perspektif. Dulu kita kan lukisan kita seperti wayang dikelir hanya 2 dimensi, tapi kedatangan Walter Spies dan temannya satu lagi di Ubud itu memperkenalkanlah beliau perspektif, sehingga pada waktu itu lukisan kamasan yang dibawa ke Ubud itu sudah memiliki perspektif seperti lukis di barat. Belum lagi memperkenalkan media kan itu warna, kanvas dan sebagainya, sehingga berkembanglah gaya seni lukis Ubud yang sangat menonjol. Dan kemudian beliau ikut mendirikan Pitamaha bersama Cokorle Gede Rake Sekuati dan Cokorle Gede Agung Sekuati ikut mendirikan satu aliran pemikiran, satu yayasan yang bernama Pitamaha. Pitamaha kan itu adalah untuk kepentingan peningkatan kualitas daripada lukisan-lukisan, seni-seni atau patung yang ada di Bali. Apalagi pada waktu itu kan banyak wisatawan yang sudah mau mengambil barang-barang seni untuk dibawa ke negerinya. Nah, ini dipertahankanlah kualitasnya supaya sesuai dengan kualitas seni art pada waktu itu. Jadi Walter Spies perannya banyak sekali pada waktu itu sesungguhnya. Nah, pembicaraan kita di Ubud setahun yang lalu dengan Bapak PJ dan tokoh-tokoh di sini itu lahir sebenarnya beberapa seniman yang mau diberikan penghargaan. Besok kita akan pergi ke Museum Bali,
akan memberikan penghargaan kepada Yayasan Lemayun, kan seperti itu. Satu lagi adalah Yayasan Dwi Jenderal. Nah, pembicaraan pada waktu itu tidak saja akan memberikan penghargaan kepada Waterspeace, apakah waktu itu Dharma Kusuma atau penghargaan yang lain, kita masih mencari bentuknya pada waktu itu. Bahkan PJ Gubernur kalau menyatakan pada waktu itu, kalau bisa seniman-seniman yang berprestasi ini kita buatkan jalan, gitu. Kita buatkan jalan. Di Ubud ada jalan Waterspeace, di Sanur ada jalan Lemayur, seperti itu. Kami disebut sudah mengkoordinasikan dengan PUPR sebenarnya. Itu PUPR sudah menghubungi beliau, nanti tinggal mencari solusi yang terbaik. Jangan sampai juga menggeser jalan-jalan yang sudah dimiliki oleh para pahlawan, kan? Jadi, walaupun ini juga pahlawan seni sebenarnya, dan tidak saja kepada pahlawan seni budaya asing, tetapi juga termasuk nanti pahlawan seni budaya daerah, hidup Romanis Deman, begitu, Joko Duplan, siapa dan sebagainya. Kalau dari data yang sudah dikantong, kira-kira ada berapa tokoh yang luar negeri ini, yang berupa atau seniman luar negeri yang sudah didatangkan? Jadi begini, sesungguhnya penghargaan untuk seniman luar negeri sudah dimulai pada zamannya Gubernur Pak Oke sesungguhnya, gitu. Pak Oke itu memberikan penghargaan kepada beberapa seniman yang berperan di dalam memajukan, mempromosikan kesenian Bali. Satu diantaranya adalah Colin McVie. Colin McVie itu ahli musik, ahli etnomusikologi yang tinggal di Bali dari tahun 1931 sampai 1938, yang menulis tentang musik Bali yang menjadi semacam Bible-nya musik Bali dalam bahasa Inggris. Beliau berperan besar juga membuat film-film, dan sekarang film-filmnya dikembalikan, dari repatriasi juga dikembalikan kepada kita. Pada waktu itu Waterspeace juga sesungguhnya sudah diberikan Dharma Kusuma, tetapi setelah kita cari datanya tidak ada data seperti itu, kan? Jadi Dharma Kusuma. Lalu kemudian ada juga seniman dari Amerika Serikat, Mental Hood, yang membawa gamelan pertama ke Amerika Serikat, namanya Mental Hood. Jadi beliau yang membawa gamelan Jawa, gamelan Bali yang sampai sekarang berkembang sangat pesat. Seniman dari Jepang juga namanya Profesor Ohashi atau Profesor Yamashiro namanya, sudah juga diberikan seperti itu. Jadi banyak yang sudah diberikan. Nah, tapi yang terakhir ini karena kita kehilangan data tentang Waterspeace, disepakati oleh pemerintah akan memberikan penghargaan pada Yayasan Waterspeace. Karena di lembaga betul. Jadi karena tahun 1991 Yayasan Waterspeace ini didirikan oleh tokoh besar Bali bernama Dr. Ana Agung Mada Jelantik, budayawan kita. Kebetulan Titi yang sekretarisnya yayasan itu. Nah, tahun 90-an itu kita melaksanakan festival Waterspeace setiap tahun, dibantu oleh STSI dan Pasar pada waktu itu. Jadi festival Gamuh, festival Legong, festival Arjo, festival Gambang, terus selama 10 tahun, 11 tahun itu dilakukan Yayasan festival seni pertunjukan, karena perannya Waterspeace di samping sebagai pelukis yang hebat, tetapi juga membangkitkan seni pertunjukan. Nah, setelah kita saling berpisah, Pak Jelantik itu kembali lagi, udah tua, lalu ke luar negeri, Tidiang juga ke Yogyakarta. Yayasan Waterspeace itu diserahkan pada Anak Agung Rai Arma. Jadi karena Yayasan Waterspeace itu ada yang di Bali, ada yang di Belanda, ada juga yang di Jerman. Jadi ini hidup ini. Nah, jadi kesepakatan dan keputusan dari Pak PJ dan disebut itu untuk memberikan kepada yayasannya, saya rasa sudah baik sekali. Jadi ini yang dilakukan.